Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut bangun datar dan hubungan antar garis. Sebelum itu, perlu diketahui kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.6 dan KD 3.10. Dengan dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, dapat menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan waktu. Yang kedua, dapat menentukan hubungan antar garis sejajar, berpotongan, dan berimpit. Jumlah besar sudut pada bangun datar yang pertama yaitu segitiga. Pada bangun datar segitiga memiliki 3 buah sudut. Nah, jika dijumlahkan ketiga sudutnya berjumlah 180 derajat, baik pada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Yang kedua, bangun datar segi 4 memiliki 4 buah sudut, di mana jumlah besar sudutnya yaitu 360 derajat, baik pada persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Materi pertama yaitu menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun datar segitiga. Nah, untuk menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun datar segitiga yaitu 180 derajat dikurang jumlah besar sudut yang diketahui. Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh pertama yaitu sebuah segitiga siku-siku di mana besar sudut A 30 derajat, sudut B 90 derajat, dan sudut C belum diketahui. Untuk menentukan besar sudut C yaitu sudut C sama dengan 180 derajat dikurang jumlah besar sudut yang diketahui, yaitu sudut A dan sudut B, sehingga menjadi sudut C sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 30 derajat ditambah 90 derajat. Nah, anak-anak perlu dipahami jika ada operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, maka operasi tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi, besar sudut C pada segitiga siku-siku tersebut adalah 60 derajat. Contoh yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, anak-anak kita ketahui segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang dan memiliki dua sudut yang sama besar. Untuk menentukan besar masing-masing sudut B dan C, yaitu sudut B atau sudut C sama dengan 180 derajat dikurang jumlah besar sudut yang diketahui, yaitu sudut A. Sudut B atau sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat. Hasilnya adalah 130 derajat. Nah, anak-anak, karena segitiga sama kaki memiliki dua sudut yang sama besar, maka 130 derajat dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 65 derajat. Sehingga masing-masing besar sudut B dan C adalah 65 derajat. Nah, anak-anak, jadi pada segitiga sama kaki tersebut, besar sudut A 50 derajat, sudut B 65 derajat, dan besar sudut C 65 derajat. Jika dijumlahkan ketiganya, ada
berjumlah 180 derajat. Yang kedua yaitu menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun datar segi 4. Untuk menentukan besar sudut yang belum diketahui yaitu 360 derajat dikurang jumlah besar sudut yang diketahui. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama yaitu trapesium siku-siku, di mana trapesium memiliki 4 buah sudut yaitu sudut A, B, C, dan D. Di mana besar sudut A dan sudut B 90 derajat, sudut C 70 derajat, dan sudut D belum diketahui. Nah, kita menentukan besar sudut D pada trapesium siku-siku tersebut. Sudut D sama dengan 360 derajat dikurang jumlah besar sudut yang diketahui, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Sehingga sudut D sama dengan 360 derajat dikurang dalam kurung 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 70 derajat. Sudut D sama dengan 360 derajat dikurang 250 derajat. Hasilnya adalah 110 derajat. Jadi, besar sudut D pada trapesium siku-siku tersebut adalah 110 derajat. Contoh yang kedua, bangun datar segi 4 yaitu jajar genjang. Nah, anak-anak, pada jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Memiliki dua sudut yang sama besar yaitu sudut A dan sudut C besar sudutnya sama. Sudut B dan sudut D besar sudutnya sama. Untuk menentukan besar masing-masing sudut B dan D yaitu sudut B atau sudut D sama dengan 360 derajat dikurang jumlah besar sudut yang diketahui, yaitu sudut A dan sudut C. Sudut B atau sudut D sama dengan 360 derajat dikurang dalam kurung 110 derajat ditambah 110 derajat. Sudut B atau sudut D sama dengan 360 derajat dikurang 220 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, anak-anak, karena sudut B dan sudut D memiliki besar sudut yang sama, maka 140 derajat dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 70 derajat. Sehingga dapat diketahui masing-masing besar sudut B dan D adalah 70 derajat. Jadi, jajar genjang tersebut besar sudut A-nya adalah 110 derajat, sudut B-nya 70 derajat, sudut C-nya 110 derajat, dan sudut D-nya 70 derajat. Sudut A, B, C, dan D jika dijumlahkan besar sudutnya yaitu sama dengan 360 derajat. Materi yang ketiga yaitu hubungan antar garis. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari hubungan antar garis, anak-anak perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan garis. Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat beraturan. Berikut adalah contoh-contoh dari bentuk garis. Hubungan antar garis yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Garis sejajar yaitu garis-garis yang saling berdampingan dan berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak akan berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Berikut adalah contoh dari garis sejajar, di mana ada 2 buah garis yaitu garis P dan garis Q yang saling berdampingan dan berjarak sama.
Maka dapat dituliskan yaitu garis P sejajar dengan garis Q atau dapat ditulis menggunakan simbol yaitu P sejajar dengan Q. Ini bentuk contoh yang lain dari garis sejajar. Nah, ini contoh berikut. Bangun datar A, B, C, D memiliki hubungan antar garis, yaitu garis sejajar. Di mana garis AB sejajar dengan garis CD. Kemudian, garis AD sejajar dengan garis BC. Nah, anak-anak, garis sejajar dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu zebra cross, senar gitar, dan rel kereta api. Selain ketiga contoh tersebut, anak-anak juga bisa menemukan contoh-contoh lain hubungan antar garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua yaitu hubungan antar garis yaitu garis berpotongan. Nah, garis-garis berpotongan terjadi apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan saling berpotongan pada satu titik. Contohnya sebagai berikut. Ada garis R dan garis S yang saling berpotongan di titik O. Jadi, O ini merupakan titik potong dari garis R dan garis S. Dapat kita tuliskan, garis R berpotongan dengan garis S pada titik O. Bisa seperti ini. Ini adalah garis berpotongan yang saling tegak lurus. Contoh berikutnya, bangun datar A, B, C, D memiliki hubungan antar garis yaitu garis berpotongan. Pertama, garis DA berpotongan dengan garis AB di titik A. Yang kedua, garis AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Yang ketiga, garis DC berpotongan dengan garis CB di titik C. Dan yang terakhir, garis AD berpotongan dengan garis DC di titik D. Nah, berikut contoh-contoh garis berpotongan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kincir angin, di mana kincirnya saling berpotongan, dan juga pada rambu lalu lintas, yaitu persimpangan simpang 4 dan simpang 3. Hubungan antar garis yang ketiga yaitu garis berimpit. Garis-garis berimpit terjadi apabila dua garis atau lebih terletak pada satu garis lurus, jadi seolah-olah terlihat hanya seperti satu garis lurus. Contohnya seperti ini. Ada dua buah garis yaitu garis K dan garis L yang terletak pada satu garis lurus. Nah, kalau anak-anak perhatikan, ini terlihat seperti satu garis lurus. Padahal dia terdiri dari dua buah garis yaitu garis K dan garis L. Maka dapat dituliskan garis K berimpit dengan garis L. Perhatikan contoh lainnya, di mana sini ada dua buah bangun datar yaitu bangun datar A, B, C, D dan bangun datar E, F, G, H. Nah, anak-anak, ketika garis CD dan garis EF pada masing-masing bangun datar kita gabungkan seperti ini, maka garis DC dan garis EF saling berimpit. Itu garis CD berimpit dengan garis EF.
Penerapan garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat kita jumpai pada jarum jam yang menunjukkan pukul 12, di mana jarum panjang berimpit dengan jarum pendek atau jarum panjang dan jarum pendeknya berada pada satu garis lurus. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah gambar yang terdiri dari 5 buah garis lurus, yaitu garis A, garis B, garis C, garis D, dan garis E. Nah, kita tentukan hubungan antar kelima garis tersebut. Yang pertama, garis A berpotongan dengan garis B. Ini garis A berpotongan dengan garis B. Yang kedua, garis C berimpit dengan garis D. Terlihat seperti satu garis lurus. Yang ketiga, garis C sejajar dengan garis E. Yang keempat, garis D sejajar dengan garis E. Yang kelima, garis A berpotongan dengan garis C dan juga berpotongan dengan garis D. Yang keenam, garis B berpotongan dengan garis C dan juga berpotongan dengan garis D. Yang ketujuh, garis A berpotongan dengan garis E. Dan yang terakhir, garis B berpotongan dengan garis E. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.